Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulani, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, kembali menyapa rekan-rekan guru agama Islam se-Indonesia. Hari ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan tentang tutorial atau cara mengintegrasikan 5 aplikasi Akpai digital, sehingga kelima aplikasi Akpai digital ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam bersama peserta didik. Baiklah, rekan-rekan, ini adalah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh model daring dalam jaringan atau online. Daring maupun offline, tentu kita sebagai guru agama sebelum melaksanakan pembelajaran beserta peserta didik, kita perlu menyusun rencana. Rencana itu ditumpahkan dalam sebuah dokumen, biasanya disebut dengan RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di aplikasi Akpai Digital ada satu aplikasi namanya RPP Akpai Digital. Di RPP inilah kita merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran beserta peserta didik. Saya akan mencontohkan kepada rekan-rekan bagaimana salah satu isi atau materi RPP saya yang sudah mengoneksikan atau menghubungkan aplikasi Akpai Digital. Mari kita buka RPP Akpai Digital. Kita masuk ke profil saya, ada foto saya ini di pojok kanan bawah. Saya akan mencoba membuka RPP tentang kelas Jumat, RPP daring kelas 7, semester 2. Semester 2, kelas Jumat, RPP daring. Kita coba membukanya. Kita lihat detail informasi, ada tujuan, ada kegiatan, dan ada penilaian di bawah. Bukti bahwa saya telah mengoneksikan ataupun melibatkan aplikasi Akpai Digital adalah coba lihat rekan-rekan di tujuan pembelajaran. Pertemuan 1, karena ini ada 2 pertemuan. Ada pengantar begini: melalui strategi pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, dalam kurung WhatsApp atau WA, KTA Akpai Digital, aplikasi penilaian Akpai Digital, dan aplikasi siswa PAI Akpai Digital. Di pengantarnya juga ini sudah saya sampaikan seperti ini. Ini adalah semacam kalau dalam rumus tujuan itu, merumuskan tujuan pembelajaran adalah condition, C-nya dari ABCD itu kan ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, ini conditionnya, syarat. Jadi syarat siswa menguasai materi itu yaitu dengan strategi pembelajaran jarak jauh dalam jaringan yang melibatkan WA, KTA, penilaian, dan aplikasi siswa. Lalu kita lihat di kegiatan pembelajaran. Di pertemuan 1 ini, pertemuan 1 poin yang ketiga, ada kalimat guru menyisipkan materi sholat Jumat pada fitur materi di aplikasi siswa PAI dalam bentuk video dan gambar atau foto. Materi sudah di-share dari KTA Akpai Digital. Dari sini juga sudah kelihatan nih rekan-rekan bahwa bagaimana ada keterkaitan, koneksi atau hubungan antara KTA dengan aplikasi siswa PAI. Kemudian kita lihat di penilaian. Di penilaian poin nomor 3, di bagian dari aspek pengetahuan, bagian A, teknik penilaian tes uji kompetensi. B, bentuk instrumen soal-soal di aplikasi siswa PAI yang ditransfer dari aplikasi penilaian Akpai Digital. Nah, rekan-rekan, dari poin B bagian dari nomor 3 ini
sudah kelihatan bentuk instrumennya. Berarti ada keterkaitan antara aplikasi penilaian AKPAI digital dengan soal-soal di aplikasi siswa PAI. RPP inilah yang menjadi pijakan awal atau menjadi penuntun atau pemandu seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam yang melibatkan aplikasi AKPAI digital. Mari kita ikuti integrasi ataupun koneksi menghubungkan aplikasi ini secara lengkap. Pertama, kita buka KTA. Masuk di profil saya. Tadi di RPP materi tokonya adalah sholat Jumat, maka saya klik ini materi pokok sholat Jumat. Jadi saya telah membuat beberapa foto atau gambar yang isinya tentang judul materi pokok sholat Jumat kelas 7 semester 2 dengan konten-konten ataupun pembahasannya dalam bentuk JPEG, gambar atau foto. Ini sudah saya share di beranda KTA AKPAI digital. Rekan-rekan, tentu postingan saya ini di samping dalam upaya berbagi dengan guru-guru agama yang ada di KTA AKPAI digital ini, juga yang lebih penting adalah bagaimana peserta didik saya bisa membaca dan memahami postingan saya ini. Postingan yang ada di KTA AKPAI digital ini. Maka caranya adalah di sebelah kanan nama saya ada titik 3. Klik titik 3 ini. Lalu di bawah ada kata bagikan ke siswa. Maka saya klik bagikan ke siswa. Ada keterangan telah dibagikan ke siswa PAI. Artinya ke aplikasi siswa PAI. Mari kita buktikan sekarang. Apakah ada postingan saya di KTA ini ada di aplikasi siswa PAI? Kita buka siswa PAI. Ini contohnya seorang siswa kelas 7 bernama Nur Nurjanan. Kita buka menu atau fitur materi. Di sini ada media pembelajaran. Kita tulis di sini sholat Jumat. Nah, ini rekan-rekan materi yang barusan saya share dari KTA AKPAI digital muncul di aplikasi siswa, di fitur materi, kemudian klik media pembelajaran sholat Jumat kelas 7 semester 2 pembelajaran keempat. Bagaimana siswa melihat atau membaca materi ini? Ini ada beberapa titik ini. Ini artinya berarti slide yang saya share lebih dari 1 ini. Untuk membesarkannya, siswa bisa mengetuk, kelihatan, kemudian diketuk lagi, jadi mengecil lagi. Melihat slide berikutnya, disentuh dari kanan ke kiri, lalu diketuk lagi. Nah, ini ruang lingkup materi. Kemudian diketuk untuk memperkecil, dari kanan ke kiri disentuh lagi, diketuk lagi. Nah, ini pengertian dan hukum sholat Jumat, diketuk lagi, disentuh dari kanan ke kiri, lalu diketuk lagi. Begitulah seterusnya sehingga sampai ke slide yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa materi yang saya share di aplikasi KTA AKPAI digital sudah terkoneksi ke aplikasi siswa PAI, sehingga peserta didik siswa PAI kelas 7 sehingga peserta didik kelas 7 bisa membaca materi ini di aplikasi siswa PAI.
Rekan-rekan, di aplikasi Siswa PAI ini juga ada di fitur atau menu materi ada modul. Nah, ini modul masih dalam konstruksi. Jadi saya yakin ini kalau kita klik nanti modul ini kalau sudah berjalan, itu akan muncul modul yang oleh guru PAI buat di modul ini, di aplikasi modul. Nah, ini misalkan, nah ini modul yang telah saya buat. Ada sekitar 13 modul yang telah saya buat. Jadi ketika saya membuka modul ini, modul yang pertama misalkan ini, lalu nanti di sini ada, sementara ini ada sutiran hapus, kemungkinan nanti ada bagikan ke siswa. Setelah diklik bagikan ke siswa, maka di aplikasi siswa akan muncul di sini. Ketika kita klik modul, akan muncul judul modul yang saya tulis serta rinciannya atau pembahasannya. Jadi untuk sementara ini modul masih dalam taraf konstruksi. Tetapi ini menunjukkan juga bahwa ada keterkaitan atau koneksi hubungan antara aplikasi modul dengan aplikasi Siswa PAI, meskipun belum dikoneksikan oleh programmer di DPP Adpay-nya. Selanjutnya rekan-rekan, kita buka penilaian Adpay digital. Klik di profil yang ada foto saya. Saya telah membuat 399 butir soal dan 16 paket soal. Kita klik yang 16 paket soal ini. Dari 16 paket soal yang telah saya buat, saya akan men-share soal-soal yang kebetulan pilihan ganda yang akan saya share ke aplikasi Siswa PAI. Sehingga setelah muncul di aplikasi Siswa PAI, nanti para siswa atau peserta didik saya kelas 7 bisa mengerjakan paket soal ini dengan mudah, praktis, efektif, dan efisien. Bagaimana caranya? Tadi materinya tentang sholat Jumat. Saya telah membuat satu paket soal tentang sholat Jumat. Kelas 7. Ini rekan-rekan, paketnya, penilaian harian. Semester genap kelas 7 tentang sholat Jumat. Saya klik di sebelah kanan nama saya ada titik 3. Lalu saya bagikan ke siswa, klik bagikan ke siswa. Kode kelas, karena ini misalkan 7A, maka saya tulis 7A saja, 7 kelasnya. Kemudian saya beri petunjuk, pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Kemudian di sini ada tanda atau tulisan bagikan, klik bagikan, tunggu. Nah, muncul di sini soal berhasil dibagikan. Silakan salin kode soal berikut. Saya salin ini kode soalnya. Salin, klik OK. Nah, kode soal inilah yang akan saya kirim ke grup 7A, ataupun saya akan kirim salah satu contohnya ini. Saya akan kirim ke salah seorang siswa yang bernama Nurjanah. Nurjanah. Nah, ini ke WA-nya, kemudian saya tempel atau paste kode soalnya ini yang sudah saya tempel di Nurjanah ataupun di grup kelas 7A. Kelas KXNN28MN. Nah, siswa yang bernama Nurjanah kelas 7A menerima kode ini, kemudian dia akan mengerjakan soal yang paketnya, yang kodenya seperti ini. Maka dia tekan ini, kode ini, lalu dia tekan
titik 3 di atas, dan salin. Setelah salin, siswi yang bernama Nur Nurjana membuka aplikasi Siswa PAI. Lihat gandanya. Di sini ada kerjakan soal. Klik kerjakan soal. Di kerjakan soal ada tanda plus tambah paket soal. Klik tambah paket soal. Masukkan kode paket soal, memasukkan kode soal tadi atau yang divalid tadi, kita tempel di sini. Lalu kerjakan. Klik kerjakan. Nah, mulailah 10 soal yang Ilham Maulani bagikan ini dikerjakan oleh Nur Nurjana dengan mengklik kerjakan. Ini pertanyaannya, soal nomor 1. Sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sudah khutbah Jumat pada waktu dulu dari Jumat adalah definisi dari sholat Jumat. C. Klik C, lalu klik di bawah atau di pojok kanan bawah. Lanjut. Nomor 2. Bagi tidak muslim laki-laki dan sudah balik sholat Jumat hukumnya wajib bertobat ain. Klik A. Lalu lanjut. Islam paling berakal, laki-laki sehat dan mantap merupakan apa? Syarat sah mendirikan sholat Jumat, syarat wajib atau hikmat. Kita klik C. Misalkan Nur Nurjana klik C. Dilaksanakan di tempat yang telah didirikan tempat permukiman penduduknya, dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan pada waktu duhur, di dalam dua waktu merupakan apakah ini sholat Jumat, syarat sah mendirikan, syarat wajib atau hikmat. Klik ini syarat sah mendirikan, misalkan memilih B Nur Nurjana ini. Lanjut. Nomor 5, orang yang khutbah pada hari Jumat dinamakan. D. Lanjut. Nasihat atau tunggal ibadah yang disampaikan oleh pengkhutbah kepada jamaah sholat Jumat tersebut. B. Lanjut. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berupa syahadat merupakan contoh 2 hal yang termasuk. C. Lanjut. Barisan surat tersebut. D. Lanjut. Sakit hujan lebat, musafir merupakan 3 contoh yang termasuk di sholat Jumat. A. Misalkan Nur Nurjana memilih A. Lanjut. Dan nomor terakhir, seorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh dalam perjalanan itu tidak untuk kemaksiatan dinamakan A. Misalkan musafir. Maka di sini Nur Nurjana, Siti Nurjana telah menjawab 10 soal. Setelah itu ada kata submit di pojok kanan bawah. Klik. Akan langsung melihat nilainya berapa. Kita tunggu. Nilainya 90, berarti ada yang salah satu. Kita kembali ke sini. Nur Nurjana di samping bisa melihat nilai langsung tadi 90, di fitur selesai diklik. Nah, ini bisa juga aktifnya dapat dilihat di fitur di menu kerjakan soal ada bagian yang namanya selesai. Nilai harian, kodenya yang tadi nilainya 90. Nah, ini juga bukti bahwa dari aplikasi penilaian Akpai Digital bisa terkoneksi dengan aplikasi Siswa PAI dalam mengerjakan soal atau dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru agama. Nilai inilah rekan-rekan yang nanti juga akan langsung terkoneksi dengan aplikasi penilaian. Di aplikasi penilaian dapat lihat nilai Nur Nurjana ini yang nilai 90. Mari kita buktikan. Kita buka aplikasi penilaian Akpai. Di bawah antara foto saya dan tanda plus ada kotak. Klik. Ini hasil. Nah, inilah barusan dibuat pada tanggal 12 Februari 2021. Satu pekerjaan baru, artinya sudah dikerjakan oleh orang siswa. Kita klik, ini ada tulisan kode soalnya. Ini nama siswa Nur Nurjana, nilai 90. Jadi langsung terkoneksi ke penilaian. Betapa hebatnya ini koneksi antara penilaian Akpai Digital dengan siswa aplikasi Siswa PAI. Rekan-rekan, ini baru satu siswa yang mengerjakan. Kalau banyak siswa yang mengerjakan, semakin banyak nanti daftar nilainya ke bawah. Nama-nama peserta didik dan daftar nilainya. Ini contohnya ini. Yang di bawahnya ada 50 siswa.
Nah, rekan-rekan ini 50 siswa mengerjakan paket soal pembelajaran pada hari Jumat tadi pagi. Nah, nilai-nilai ini oleh kita dapat di-download rekan-rekan dalam bentuk Excel. Ini ada tulisan download Excel. Jadi kalau rekan-rekan membutuhkan atau memang jadi kalau rekan-rekan mau mendownload nilai yang 50 orang siswa ini, maka klik download Excel. Setelah diklik download Excel, nanti muncul daftar nama siswa dan nilai-nilainya. Kemudian kita bisa langsung dipindahkan ke laptop. Rekan-rekan, dari apa yang saya praktikan barusan, bagaimana mengintegrasikan atau mengoneksikan atau dapat pula disebut menghubungkan antara KTA Aspay Digital, RPP Aspay Digital, penilaian Aspay Digital, modul Aspay Digital dengan aplikasi Vito PAI sehingga dapat digunakan pada proses pembelajaran jarak jauh model daring dengan peserta didik di sekolah kita. Ini mengindikasikan bahwa terdapat 5 aplikasi produk Aspay ini ataupun 5 aplikasi yang diluncurkan oleh DPP Aspay ini sangat membantu dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang sebetulnya bukan hanya mampu atau bisa digunakan pada proses pembelajaran jarak jauh, pada proses tatap muka pun 5 aplikasi ini dapat digunakan. Demikian, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.